Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi tentang penyusunan kurikulum. Ini kita akan siapkan untuk menyongsong tahun ajaran baru 2022 dan 2023. Pengantar penyusunan kurikulum. Materi ini saya ambil dari panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbudristek. Kita akan lihat mulai dari pertama ya, apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Di sana ada tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Jadi kurikulum ini adalah peta, juga rambu-rambu, dan juga adalah tujuan ya, menyangkut rencana, perjalanan, dan akhir dari kegiatan pembelajaran. Jadi ini sangat penting kurikulum. Nah, mengapa satuan pendidikan harus menyusun kurikulum operasional ya satuan pendidikan? Nah, karena yang pertama selain memuat seluruh proses kegiatan belajar di satuan pendidikan dan ini menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari awal hingga akhir serta masing-masing satuan pendidikan itu unik dan kontekstual yang berbeda atau memiliki kekhasan berbeda-beda dengan satuan pendidikan yang lainnya. Sehingga harus menyusun KOSP yang berpihak kepada kebutuhan belajar murid. Ya, selain muridnya adalah khas, lingkungannya juga khas. Nah, ini ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada peserta didik. Ini adalah pijakan yang pertama, kontekstual, lalu esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang berpusat kepada murid? Nah, ini kenapa? Karena murid itu beragam dari segi potensi, lalu perkembangan tahapan belajar, kemudian rujukan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini 4 hal ini adalah bagian dari bagaimana kita menyusun KOSP yang berpusat pada peserta didik. Karena mereka semua berbeda-beda. Selain satuan pendidikan yang beragam dan khas, peserta didik dalam satuan pendidikan juga khas. Serta ada rujukan profil pelajar Pancasila. Kontekstual. Nah, ini harus memenuhi keadaan dari satuan pendidikan. Yang tadi adalah keadaan murid, sekarang keadaan satuan pendidikan. Yang khas dan berkarakter ya, biasanya visi misi satuan pendidikan memuat karakter peserta didik tertentu. Ada konteks budaya ya, di berbagai provinsi ada adat dan istiadat, dan konteks lingkungan yaitu lingkungan di sekitar satuan pendidikan yang menonjol ya, apakah daerah pantai, sawah, industri, dan sebagainya. Serta untuk SMK ini ada keadaan dunia kerja dan industri di sekitarnya, serta untuk SLB adalah karakteristik murid berkebutuhan khusus. Nah, kurikulum juga harus memuat hal esensial yang dimuat di sana, yaitu informasi penting dan utama, serta penggunaan bahasa yang lugas, ringkas, serta mudah dipahami. Kurikulum juga bersifat akuntabel, ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan juga aktual. Ya, jadi penyusunannya nanti akan berdasarkan data sebagai rujukan dalam bentuk referensi, survei, wawancara, lalu data dari tahun lalu, dan sebagainya, dan bersifat aktual. Ya. Nah, yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini pemangku kepentingan yang dilibatkan itu antara lain komite sekolah. Jadi harus ada rapat orang tua murid untuk penyusunan kurikulum atau pengembangan kurikulum.
orang tua itu sendiri dapat dilibatkan dalam menyusun atau mengembangkan atau memperbarui visi dan misi. Kemudian organisasi, ya, organisasi di sekitar sekolah, boleh itu dari keterlibatan yayasan dan sebagainya. Kemudian sentra-sentra yang ada di sekitar sekolah, misalnya pusat-pusat literasi dan numerasi, ya, taman bacaan masyarakat, kemudian industri dan dunia kerja ini juga lebih ditekankan kepada SMK, dan terakhirlah koordinasi serta supervisi dari dinas terkait. Dinas pendidikan atau dinas agama ya perlu koordinasi dan supervisi dan mereka. Nah, inilah bagian-bagian yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan dikembangkan. Ya, selamat mengembangkan Bapak Ibu kepala sekolah. Semoga kurikulum kita menjadikan murid-murid kita semakin merdeka di dalam belajar. Terima kasih. Salam sehat.